saldo utang jangka panjang 2005 itu hasilnya 5,173%. Nah, ini sebagai dasar menentukan berapa beban bunga 2006 ya. Jadi 5,173% dikalikan saldo awal utang jangka panjang di 2006. Saldo awal utang jangka panjang 2006 itu sama dengan ya, saldo akhir utang jangka panjang 2005. Itu ya. Ya, 9538. Hanya 9538 ini ya, jangan lupa ini merupakan penjumlahan ya utang jangka panjang belum jatuh tempo dengan utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Utang jangka jatuh tempo dan bagian dari utang jangka panjang ya sudah jatuh tempo ya. 9538 ini kalau Anda lihat ya di sini ya. Long term debt ya, utang jangka panjang belum jatuh tempo kan 9.000 ya. Kemudian ada current portion of long term debt ya, porsi lancar dari utang jangka panjang ya. Di tahun berjalan 504. Jadi 504 ditambah 9.034 nanti hasilnya 9538 ya. 9538. Oke, ini ya. Oke. Income before tax-nya. Nah, ini kalau menyusun laba sebelum pajak, ya sudah tinggal dihitung saja ya. Ini laba sebelum pajak, ya. Ini gross profit-nya ya dikurangi dengan beban operasi, beban penyusutan, beban bunga. Ya, hasilnya adalah nomor 7 ya, pajak. Kemudian beban pajaknya berapa? Nah, beban pajaknya kok bisa 1328? Ini didasarkan dari beban pajak dengan laba sebelum pajak periode sebelumnya adalah 37809 ya, ini ya. Di 37809 dikalikan dengan laba sebelum pajak, maka hasilnya adalah ini 328 ya, 3513 37809 itu kan ini ya. Nah, ini ya 37809 adalah rasio beban pajak dengan laba sebelum pajak di 2005 ya. Ini sebagai dasar mengestimasi atau menetapkan beban pajak di periode proyeksi ya. Dan beban pajaknya, kemudian extraordinary dan discontinued item ini merupakan pos-pos tidak berulang, jadi diabaikan ini ya. Kemudian berikutnya adalah menghitung laba bersih. Oke, berikutnya adalah menghitung laba bersih ini ya, jadi ini. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Oke. Kalau kalau tidak, coba kita apa namanya? Kita latihan soal. Kita ambilkan dulu ya sebentar latihan soalnya. Ini saya ambilkan di buku Subramanyam. Oke.
ambilkan di problem 9 1 3 2 1. Nah, ini ya latihannya adalah menyiapkan laporan keuangan pro forma, preparing pro forma financial statement. Jadi tugasnya adalah membuat laporan keuangan pro forma untuk rugi labanya, untuk posisi keuangannya dan arus kasnya ini ya. Nah, yang untuk rugi labanya, data-datanya seperti ini, sama seperti yang ada di contoh soal, ya. Ada laporan rugi laba 2 periode 1 dan periode 2. Kemudian juga ada data mengenai rasio-rasio yang diperlukan, ya. Rasio yang diperlukan untuk menyusun rugi laba proyeksi, posisi keuangan proyeksi, dan arus kas. Nah, yang untuk rugi laba proyeksi yang dibutuhkan ini adalah yang mulai dari sales growth, ya. Ini untuk proyeksi penjualan di periode rugi laba proyeksi atau di tahun ketiga yang diproyeksikan, ya. Kemudian gross profit margin ini untuk menentukan laba kotornya tadi ya sama. Kemudian beban operasi untuk menentukan beban operasi ini sama, ya. Kemudian beban penyusutan, ya, rasio beban penyusutan dan rasio beban penyusutan terhadap saldo awal ya, saldo awal dari aset yang disusutkan, ya. Saldo awal dari aset kotor yang disusutkan, ya, aset kotor yang disusutkan, aset bruto yang disusutkan, ya. Jadi sebelum dikurangi penyusutan, ya, sebelum dikurangi akumulasi penyusutan, ya. Ini, ya. Ini gunanya nanti untuk menghitung berapa beban penyusutan, ya. Jadi beban penyusutannya nanti 12,14% ini dikalikan dengan, ya, dengan apa? Dengan saldo awal dari aset yang disusutkan, saldo awal dari aset kotor, aset bruto yang disusutkan, ya. Nah, ini mesti harus dilihat di neraca atau posisi keuangan di tahun yang periode berjalan, ya, atau di tahun yang kedua, ya. Beban bunga juga sama, ya, nanti berapa beban bunganya, ya, ini 5,5% dikalikan dengan, ya, saldo awal utang jangka panjang ini, ya, saldo awal utang jangka panjang. Saldo awal utang jangka panjang, ya. Oke. Kalau yang penyusutan, ya, ini 12-14%, ya. Berapa penyusutan di 2006? Nanti 12,14% itu nanti dikalikan dengan kita kembali ke neraca di
tahun kedua ya, ini ya posisi keuangan tahun kedua. Nah, ini ada ya property plant equipment sebesar 7.105 ya nanti. Jadi 12 ini ya 12,14% nanti dikalikan dengan ini berapa ini 7.105 ya 7.105 ini. Jangan dikalikan netnya ya, dikalikan dengan gross-nya ini, apa brutonya, nilai bruto, nilai kotornya ini. Ya. Ini ya. Kemudian yang bunga, bagaimana dengan bunganya? Ini beban, rasionya 5,45%. Berapa beban bunganya? Ini ya, ini kan ya. Beban bunga ini. Nah, beban bunganya itu nanti 5,5% dengan saldo utang jangka panjang di tahun terakhir atau tahun kedua ya, atau periode berjalan. Ini tahun kedua kan periode berjalan ya, ini ya. Tahun ketiga kan proyeksi ini ya, yang mau diestimasi, diramalkan. Kalau dua ini periode berjalan. Kita cari utang jangka panjangnya, ini ya. Current liability, current liability. Ya. Nah, ini long term debt-nya ya. Long term debt-nya ya 1.219. Oke ya di sini. Nah, kemudian karena ini ya, karena bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo ini di sini kan tidak ada informasi karena di sini digabung dengan utang jangka pendek dan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo jadi satu ini ya. Maka yang dihitung cuma ini saja ya, 1219. 1219 saja. Kecuali kalau di sini itu hanya apa? Disebutkan ya, porsi jangka panjang yang jatuh tempo, nah itu bisa dijumlahkan. Tapi karena ini digabung dengan utang jangka panjang lainnya, maka ya didasarkan dari sini aja ya, 1219. 1219 ini aja ya. Begitu. Oke, utang jangka bunganya sudah ya. Bunganya sudah, maka terus ini beban pajaknya ya. Income tax dibagi pre-tax. Oh ya ini. Ini nanti untuk menentukan beban pajaknya ya. Jadi dari sales growth sampai beban bunga nanti bisa ditentukan ya laba belum pajak. Lalu beban pajaknya berdasarkan ini. Silakan tanya. Oke. Pak, untuk share screen-nya nggak berubah sih Pak, yang contoh soalnya. Oke. Terima kasih ya. Aduh, saya mesti lupa ini. Mestinya nanti harus masuk ke sini dulu. Ini dulu ya, masuk ya. Nah, sekarang udah masuk ya. Oke, saya supaya lebih jelas lagi dah. Ini mesti. Nah, ini saya ulangi aja deh ya. Nah, ini ya nanti yang untuk latihan soalnya ya, latihan soalnya saya ambilkan dari 91 soal 91 ini ya, ini ya. Jadi menyusun proforma, menyiapkan atau menyusun proforma financial statement atau membuat laporan keuangan proforma atau laporan keuangan proyeksi ya.
Jadi rugi laba proyeksi, neraca proyeksi, arus kas proyeksi. Gitu. Nah, yang untuk rugi laba proyeksi ini datanya didasarkan pada ya, rugi laba 2 periode sebelumnya ya, sama ini posisi keuangan atau neraca 2 periode sebelumnya ya, serta rasio-rasio nanti yang berkaitan dengan rugi laba ya. Jadi rasio yang berkaitan dengan rugi laba itu dari sales growth, gross profit margin ya. Ini sampai penyusutan beban bunga ya. Sama income tax expense. Ini ya. Ini nanti diperlukan untuk rugi laba ini. Jadi seperti kan kalau coba ya saya kembali ke ini lagi ke apa? Ke slide ya, itu ya. Nah, ini. Nah, kan langkah-langkah yang pertama itu kan ini dulu ya, nomor 1 menyusun proyeksi pendapatan atau penjualan ya. Ya. Ini kan nanti didasarkan dari pertumbuhan penjualan ya. Tadi sudah ya. Jadi seperti nah ini ya, memproyeksikan pertumbuhan penjualan ya. Memproyeksikan penjualan di periode berikutnya ya, atau di 2006 ya, ini caranya ya. Penjualan periode berjalan dikalikan 1 ditambah pertumbuhan penjualan ya. Nah, ini kemudian tahap berikutnya gross profit ya. Tahap berikutnya menentukan harga pokok penjualan ya. Tahap berikutnya beban operasi, tahap berikutnya ini penyusutan, tahap yang ke-6 beban bunga ya. Kemudian bisa dihitung ini laba sebelum pajak ya. Kemudian ini apa? Beban pajak penghasilannya berapa ya. Kemudian laba bersihnya ya. Kemudian ini jumlah lembar saham ya yang beredar ya. Saham yang beredar ini ya, ini tidak berubah ya sesuai dengan periode sebelumnya. Nah, ini rasio yang diperlukan ya, ada sales growth ya, gross profit margin ya, kemudian rasio beban operasi terhadap penjualan gitu ya, rasio beban penyusutan terhadap saldo awal aset yang disusutkan ya. Ini nanti untuk mengestimasi beban penyusutan di tahun 2006 ya. Jadi 6,33% ini dikalikan dengan saldo awal aset yang disusutkan ya. Asetnya adalah aset motor itu. Saldo awal aset disusutkan bisa dicari di posisi keuangan ya, atau di neraca ya. Tapi di tahun yang terakhir ya, atau periode berjalan. Sama juga ya, ini untuk berapa beban bunga di apa. Nah, ini tapi kalau ini beban bunganya dikalikan dengan 5,173 dikalikan dengan ya saldo utang jangka panjang periode berjalan atau di tahun kedua untuk menentukan beban bunga periode proyeksi atau di tahun ketiga ya. Kemudian ini ya. Nah, ini adalah ya yang data-data yang diperlukan. Kalau kita lihat di soal sepertinya sudah ada semua ya. Nah, ini sudah ada pertumbuhan
penjualan, gross profit margin, ini semuanya sudah ada ya. Oke. Nah, kalau mengerjakan laporan keuangan proyeksi ini ya, tidak boleh langsung kemudian langsung ketemunya gitu ya. Jadi langsung hasilnya ini tidak boleh. Jadi harus langkah-langkahnya itu juga harus dituliskan ya. Jadi seperti ini langkah-langkahnya itu. Nah, langkah-langkahnya ini nomor 1 sampai nomor 10 ya. Itu harus dicantumkan ya. Karena ini menunjukkan bahwa yang menyusun itu paham atau tidak gitu. Jadi jangan langsung terus hasilnya gitu. Nah, jadi disusun ini dulu ya, kemudian dilanjutkan dengan menyusun. Nah, ini angka-angkanya dibuat ya. Nah, menyusun rugi laba proyeksi ini ya. Nah, tahapan-tahapannya ditulis di sini ya. Nomor 1 menentukan ini pendapatan. Nomor 2 menentukan gross profit. Nomor 3 harga pokok penjualan. Nomor 4 beban operasi. Nomor 5 beban penyusutan. Nomor 6 beban bunga. Nomor 7 laba sebelum pajak. Nomor 8 beban pajak ya. Nomor 9 ya, ini pos-pos luar biasa, segmen dihentikan, ini tidak berulang, diabaikan ya, karena tidak berulang ya, diabaikan. Kemudian laba bersihnya ya. Kemudian jangan lupa di bawah laba bersih dicantumkan ya jumlah saham yang beredar. Jadi ini ya tahapannya harus ditulis ya. Jadi saya itu kalau ujian yang menilai, nah, kemarin ada yang terus langsung ini saja gitu ya, ini tahapannya nggak saya tulis. Ya saya pikir ya dia belum paham mengenai apa jadi tahapan ini harus ditulis karena ini menunjukkan logikanya ya. Tahapannya ini harus ada ya, artinya atau tidak. Kalau hanya hasilnya aja ya nilainya 1/3, 1/4 lah. Tapi kalau ditulis tahapannya ya nilainya itu 100%. Oke, itu ya. Kita akan lanjutkan. Ada yang mau tanya? Ya. Jadi nanti di tugasnya ini Anda harus menyusun rugi laba ya, rugi laba proyeksi, neraca dan arus kas ini. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai posisi keuangan proyeksi ya. Oke. Jadi kita kembali dulu ke sini ya. Oke. Oke ya. Untuk proses proyeksi neraca ya, neraca pro forma ya, untuk menyusun atau ya menyusun neraca pro forma laporan posisi keuangan pro forma atau laporan keuangan proyeksi ini. Proses dalam memproyeksikan ini tahapannya secara garis besar ya. Ada 10 tahapan ini secara garis besar. Jadi tahapan yang pertama ini ya. Tahapan yang pertama ini memproyeksikan aset lancar selain kas ini ya. Jadi kalau aset lancar itu kan ada kas, ada piutang, ada perlengkapan ya, kemudian beban dibayar di muka, ada persediaan ya. Jadi yang disusun adalah aset lancar selain kas.
memproyeksinya bagaimana? Ya, memproyeksinya itu menggunakan data proyeksi penjualan sama harga pokok penjualan ya. Proyeksi penjualan proyeksi dan harga pokok proyeksi ini data ini diperlukan ya. Dan rasio perputaran yang sesuai. Jadi kalau misalkan piutang ya, itu kan dasarnya menggunakan perputaran piutang ya. Perputaran piutang itu kan penjualan dibagi dengan saldo piutang ya. Penjualan dibagi saldo piutang. Jadi penjualan tahun berjalan ya, atau penjualan tahun 2005 dibagi saldo piutang tahun 2005 ya, ini kan menunjukkan rasio perputaran piutang di tahun 2005. Nah ini sebagai dasar nanti menentukan berapa piutang di 2006 atau di rugi laba proyeksi. Tapi kalau persediaan nanti dasarnya pakai harga pokok penjualan ini ya. Harga pokok. Jadi harga pokok penjualan dibagi persediaan itu kan perputaran persediaan ya. Nah ini ya. Pokoknya yang pertama aset lancar ya selain kas. Kas itu nanti yang terakhir, tahapan yang terakhir ya. Kemudian yang kedua memproyeksikan ya, mengestimasi peningkatan dari aset yang disusutkan atau tambahan aset. Nah, tambahan aset itu bisa diperkirakan berdasarkan estimasi pengeluaran modalnya, gitu ya. Asetnya naiknya berapa? Nah, itu kita harus membuat estimasi pengeluaran modalnya. Nah, estimasi pengeluaran modalnya yang paling sederhana itu berdasarkan tren historis. Jadi berdasarkan rasio. Pak Wahyu ikut. Ya. Monggo. Nggih. Nggih. Iya Pak, lagi kuliah. Nggih. Iya. Maaf ya, terganggu. Memproyeksikan ya, peningkatan aset tetap yang disusutkan ini berdasarkan estimasi pengeluaran modal. Estimasi pengeluaran modal ini ya. Nah, estimasi pengeluaran modal itu bisa didasarkan tren historis ya. Jadi kalau penjualannya meningkat ya diperkirakan pengeluaran modalnya juga meningkat gitu ya. Oke, jadi ya itu ya tambahan pengeluaran modalnya. Jadi nanti ada data mengenai rasio pengeluaran modal dan penjualan ya. Itu sebagai estimasi pengeluaran modal di periode berikutnya. Sehingga bisa ditentukan berapa aset yang disusutkan di periode berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan memproyeksikan kewajiban lancar selain utang ini ya. Nah, kewajiban lancar selain utang ini. Nah, selain utang ya, kewajiban lancar selain utang. Kalau debt ini biasanya berbunga ya. Kalau kewajiban lancar itu tidak ada bunganya ya. Nah, ini menggunakan data proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan ini ya. Kalau usaha itu ya menggunakan harga pokok penjualan. Jadi perputaran usaha
yang masih terutang ini menggunakan data penjualan ini ya. Rasionya didasarkan dari penjualan. Penjualan dibagi dengan saldo beban-beban yang masih terutang ini ya. Itu merupakan rasio perputaran beban yang masih terutang. Ya, nanti ini data mengenai rasionya harus ada ini ya. Kalau misalkan ini tidak ada ya berarti dianggap saldonya tidak berubah. Ini bagian utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo ya di catatan utang. Kalau ini tidak ada ya anggap saja bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo ya tidak ya nol gitu aja. Tapi kalau ada ya ini harus dimasukkan ya. Jadi dari utang jangka panjang ada sebagian yang nanti dipindahkan ke utang lancar gitu. Karena utang jangka panjang itu kan ada yang bagian yang jatuh tempo ya. Ya nanti yang sudah jatuh tempo masuk ke kewajiban lancar, yang belum jatuh tempo ya masih di kewajiban jangka panjang. Ini datanya ada di ini ya, catatan ya, footnote ya. Catatan mengenai utang ini. Nah, kalau seandainya tidak ada bagaimana? Ya, kalau tidak ada ya sudah jumlahnya ditulis sama dengan periode sebelumnya, gitu ya. Oke. Kemudian asumsikan ya, utang-utang jangka pendek ya, lainnya tidak berubah ya dari saldo periode sebelumnya. Nah, untuk utang-utang jangka pendek lainnya anggap saja tidak berubah gitu. Kecuali kalau ada informasi mengenai perubahannya. Tapi kalau tidak ada ya anggap saja utang-utang jangka pendek lainnya itu tidak berubah. Jadi yang harus dirubah ini kewajiban current liability ya, kewajiban lancar ya. Ini mesti harus dirubah ya, kewajiban lancar selain utang ya, utang-utang usaha ya ini mesti harus berubah, atau beban yang masih terutang ya. Kemudian porsi jangka panjang jatuh tempo. Nah, tentunya nanti kalau ada data-data yang menyangkut ini, maka memang harus dirubah. Tapi kalau tidak, ya sudah dianggap tidak ada perubahan, gitu ya, sederhananya. Seperti kewajiban jangka pendek lainnya ya, dianggap tidak berubah. Berarti ini sama dengan kemudian ya saldo kewajiban jangka panjang anggaplah sama dengan periode sebelumnya ya. Anggaplah sama dengan periode sebelumnya setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo ini ya. Ini pun juga nanti kalau ada informasi lain ya bisa saja nanti saldo utang jangka panjangnya itu tidak berubah ya. Atau bisa juga ditambah ini ya. Jadi ini variasinya ini
ya variasinya ini banyak ya, tergantung nanti informasi yang tersedia. Kalau dalam contoh utang jangka panjang tidak berubah ya, hanya berkurang berdasarkan jumlah yang jatuh tempo. Kemudian kewajiban jangka panjang ya, ini ya, long term obligation ya, sama dengan periode sebelumnya. Nih. Kecuali kalau ada informasi lainnya. Oke, kemudian saham biasa ya, saham biasa sama dengan periode sebelumnya. Saldo saham biasa sama di periode sebelumnya, berarti tidak ada penerbitan baru. Saham biasa sama dengan periode sebelumnya. Kemudian laba ditahan, nah ini yang penting ini. Nah, laba ditahan itu penentuannya berdasarkan saldo laba ditahan awal periode ya, saldo pada awal periode atau periode sebelumnya ditambah atau dikurangi dengan laba bersihnya. Jadi kalau laba bersih tentunya ditambah ya, tapi kalau rugi ya dikurangi. Kemudian dikurangi dengan dividennya. Ada nggak rencana pembagian dividen? Kalau ada ya berarti nanti dikurangi dengan dividen. Kemudian akun modal lainnya itu banyak ya. Ya mungkin ada tambahan modal di store ya, atau saham treasury. Dianggap sama dengan periode sebelumnya. Ini garis besarnya ya, untuk menyusun neraca. Nah, kemudian data-data yang diperlukan paling tidak ini ya, ada dua data ini ya, sama data mengenai rugi laba ya. Rugi labanya adalah rugi laba proyeksi ya, gitu ya. Jadi untuk menyusun posisi keuangan di 2006 atau posisi keuangan proyeksi ini, selain data neraca di 2004-2005 atau data posisi keuangan 2024, juga data mengenai rugi laba proyeksi. Makanya urutan pertama adalah rugi laba proyeksi harus dibuat. Kalau itu nggak dibuat susah, nanti nggak bisa ditentukan ya. Karena untuk seperti ini ya, piutang ini ya, berapa saldo piutang ya di 2006. Ini dasarnya juga dari penjualan 2000 proyeksi di 2006 ya. Inventory itu juga dari harga pokok penjualan ya, 2006. Kemudian utang usaha ini ya, account payable ini ya, utang usaha ini di 2006 saldonya berapa? Ini pun juga dari datanya ya, harga pokok penjualan di 2006 atau harga pokok penjualan rugi laba proyeksi itu harus ada ya. Kemudian accrued expense turnover rate ya, perputaran beban-beban yang masih terutang ya. Ini dasarnya juga dari penjualan ya. Penjualan di 2006 atau penjualan di 2000 itu harus ada ini. Jadi nanti tinggal penjualan di di 2000 ya. Accrued expense turnover rate ya ini ya. Itu ada 28 ini. Maka berapa ya? Berapa beban kan? Accrued expense turnover rate ini kan merupakan rasio ya
beban yang masih terutang dengan penjualan di 2005 ya. Ini ya. Accrued expense 1633 dibagi dengan penjualan 2005 dibagi dengan expense di 2005 ya 1633, sehingga kalau yang ditanyakan adalah berapa accrued expense-nya, maka accrued expense di 2006 nanti penjualan dibagi ini ya perputarannya. Nah, kemudian yang data terkait tax payable, tax expense ini ya, ini nanti untuk menentukan ini ya. Nah, income tax ya dan lainnya. Income tax dan lainnya ini 304 ya. Nah, ini nanti untuk menentukan ya berapa income tax dan lainnya. Ini kan merupakan hutang pajak penghasilan ya, utang pajak penghasilan ini ya. Oke. Berapa dari beban pajak ini yang belum dibayarkan ya, yang masih merupakan utang ini ya. Nah, ini bisa dari rasionya ini. Nanti 2,6 ini kalikan beban pajak. Dividen per lembar saham ya. 0,310 per lembar ya, nanti digunakan untuk menentukan ya dividen yang dibagikan ya, sehingga bisa menentukan laba. Capital expenditure ya dalam jutaan. Di 2005 capital expenditure-nya itu ada 3012 ya. 3012 ya. Jadi 3012 ini sepertinya ini ya selisih ya ini ya. Jadi 19.880 ditambah 3012 272 ya. 3012. 3000 kan berarti ada ini. Kurang lebih ini ya. Pengeluaran modal di 2005 ini ada 3012 ini ya. Kemudian rasionya pengeluaran modal terhadap penjualan ada 6,431%. Jadi 3012 dibagi dengan penjualan 2005 ini ada 6,431%. Sehingga nanti berapa pengeluaran modal di 2006? Nah, pengeluaran modal di 2006 ya bisa kita hitung ya, kita hitung berdasarkan ini pengeluaran modal dibagi penjualan ya. Oke. Jadi kalau ini efektif berapa ya, jadi pengeluaran modal di 2006 nanti adalah 6,431% kali penjualan. Nah, langkah-langkah yang selengkapnya mengenai penyusunan proyeksi posisi keuangan dan neraca ini seperti ini ya. Ada 17 langkah di sini. Nah, ini ya. Dari 1 sampai 17. Nah, kalau Anda lihat 17, yang nomor 17 itu adalah menentukan kas-kasnya ini terakhir ya, ini. Terakhir. Kas ditentukan setelah ini apa namanya? Total kewajiban dan modal ini sudah ketemu ya. Ini total modal kewajiban 34595 ya. Sehingga di sini Anda bisa lihat ya.
total asetnya juga sama, ya, sehingga kasnya itu penentuannya ya berdasarkan yang kosong ini, ya, supaya jumlahnya genap 349595 berapa itu ya, mudah ya. Oke, jadi yang pertama ditentukan adalah ini ya, piutang dan persediaan. Piutang dan persediaan menentukannya piutang. Jadi berdasarkan perputaran piutang. Perputaran piutang itu kan penjualan dibagi dengan saldo piutangnya ya, penjualan dibagi piutang ya, ini. Penjualan dibagi piutang, ini hasilnya adalah perputaran piutang. Sekarang kalau mau menentukan berapa piutang di proyeksi ya di 2006 ya, penjualannya dibagi dengan perputaran piutangnya ya, ini. Termasuk juga persediaan ya, ini ya. Ini cara menentukannya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan perputaran persediaan. Aset macam lainnya tidak berubah. Kemudian aset yang disusutkan ya, property, plant, equipment, ini berapa? Ini ya. Ini saldo awal ya, 2222 ditambah dengan estimasi pengeluaran modalnya sebesar 3357, di mana 3357 itu asalnya adalah dari ini ya, capital expenditure dibagi dengan estimasi, nah ini asalnya adalah dari ini ya, apa namanya ya, 6431% ini dikalikan dengan penjualannya ya, dikalikan dengan penjualan. Jadi 3357 adalah 6,431% dikali 52, 204 ini ya. Ini hasilnya 3357. Jadi 3357 nanti ditambah dengan saldo awal dari aset disusutkan jadi 25629 ini ya, langkah keempat. Kemudian yang kelima, akumulasi penyusutan ya, saldo akumulasi penyusutan ditambah beban penyusutan ya, beban penyusutan dari rugi laba proyeksi ya, sehingga aset tetap bersih yang disusutkan ya, atau net property plant equipment-nya sama dengan 25629 kurangi 6822 ya, jadi ada 18 ini itu ya. Kemudian aset jangka panjang lainnya tidak berubah. Oke. Sehingga dari 1 sampai 7 ini ya, 1 sampai 7 ini ya, 1 sampai 7 ini. Tentukan 1 sampai 7. Nah, dari 1 sampai 7 ini kasnya masih kosong ini ya, kasnya masih kosong. Dan total asetnya juga masih kosong. Untuk tahu total asetnya masih kosong, kita harus lanjut ke langkah berikutnya terkait menentukan nanti total kewajiban dan modal. Kita berikutnya langkah 8 ya. Ya, sebesar 6441 ini asalnya dari mana ya, account payable-nya ini, account payable-nya 6441 ini ya, ini asalnya dari harga pokok penjualan ya dibagi dengan perputaran utang usaha ini ya, perputaran utang usahanya kan 5,441 ya, ada datanya kan di sini ya. Nah ini ya, perputaran utang usaha ini
Account payable turnover rate ya perputarannya 5441. Nah, perputaran utang usaha dan untuk menghitung utang usaha itu datanya dari harga pokok penjualan ya, ini. Karena perputaran utang usaha itu adalah harga pokok penjualan dibagi dengan saldo utang usaha. Jadi berapa utang usaha di 2006 atau neraca proyeksi ya 5,44 ya harga pokok penjualannya dibagi dengan 5,441 ya. Kemudian porsi jangka panjang jumlah yang dilaporkan di catatan utang jangka panjang yang jatuh tempo ini ya. Nah, jumlah yang dilaporkan ini misalkan ya jumlah yang dilaporkan yang jatuh tempo di 2006 ini di catatan kaki utang jangka panjang itu besarnya di sini tidak ada ya, tapi langsung saja ditetapkan besarnya sebesar 751 ya. Misalkan sudah ditetapkan ya dari catatan mengenai utang jangka panjang yang jatuh tempo itu 751. Kalau di soal contoh ini saya cari-cari tidak ada ya, jadi saya langsung tetapkan saja ya yang jatuh tempo ini 751. Tapi kalau nanti di soal ya pastinya yang 751 ini ada di catatan mengenai utang jangka panjang ya. Mungkin kalau dilihat di buku aslinya ada disebutkan ya bagian utang jangka panjang jatuh tempo di 2006 ada. Kemudian beban yang masih berutang ya, ini langkah yang ke-10. Nah, penentuannya berdasarkan perputaran ini ada ya. Accrued expense turnover rate ya, ini ya. Misalnya kalau ini nanti perputarannya dihitung dari penjualannya ya, ini ya. Penjualan dibagi saldo beban yang masih terutang atau sales dibagi dengan accrued expense 2005 itu hasilnya 286683. Sehingga berapa accrued expense ya beban terutang di proyeksi ya tentunya penjualan di proyeksi ini dibagi dengan perputarannya ya 286683 nanti akan ketemu saldo accrued expense-nya ya 1820. Kemudian income tax-nya ini ya 352. Nomor 11 income tax-nya. Tax payable-nya 352. Ini juga dari rasio ya. Ya. 26572 ini kan rasio utang pajak dengan beban pajak ya. Dari beban pajak ini yang belum dibayarkan kan ada 26527%. Sehingga berapa beban pajaknya ini ya 1328 ya dari proyeksi untuk dilaba proyeksi beban pajaknya. Kemudian utang pajaknya yang belum dibayar ada 26527% ya dikalikan ya. Ini. Kemudian beban pajak ya. Pajak penghasilan tanggungan dan kewajiban lainnya tidak berubah ya, tidak ada data. Kemudian long term-nya ya. Utang jangka panjangnya ya. Itu ya saldo PD sebelumnya ya, dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo ya. Kan 9034 ya. Kalau kita lihat di sini nah ini kan 9034 ya. Yang jatuh tempo 751 ya, tinggal dikurangi 751 ya. Common stock-nya saham biasa tidak berubah.
tambahan modal di store tidak berubah, laba ditahan. Nah, ini menghitung laba ditahan ya tentunya kan saldo sebelumnya ditambah laba bersih, kemudian dikurangi dengan dividen ya. Baru yang berikutnya ini ya, bagaimana menentukan kasnya ya. Nah, kas itu ditentukan setelah total aset itu bisa dihitung. Total aset ya, total aset bisa ditentukan kalau ini total kewajiban dan modal sudah bisa dihitung jumlahnya. Jadi kalau Anda lihat ini dari langkah ke-8 sampai dengan langkah ke-16 ini sudah ditentukan semuanya ya, sudah bisa dihitung sehingga nanti bisa ditetapkan berapa total kewajiban dan modalnya. Nah, kewajiban dan modal ini kan kalau posisi keuangan ya neraca, sisi debit dan kredit kan harus sama ya, sisi aset dan harus sama dengan kewajiban dan modal ya, persamaan akuntansi ya harus sama. Jadi kalau kewajiban modalnya 34595 ya berarti sisi asetnya juga 34595. Nah, dari sisi aset yang belum terisi hanya kasnya ya. Sehingga bisa ditentukan berapa jumlah kasnya ini ya. Jadi total asetnya ini nanti dikurangi dengan piutang, dikurangi dengan persediaan, dikurangi dengan aset lancar lainnya ya. Terus dikurangi dengan ya, jangan lupa ini dikurangi dengan ini nilai bersih dari aset yang disusutkan ya. Terus dikurangi dengan aset lainnya ya. Baru nanti sisanya adalah sebagai kas ya. Oke, ini ya bisa nih harus ya menentukan kasnya. Kalau total asetnya sudah diketahui, berapa kasnya bisa ditentukan ya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kalau yang di contoh soal, nanti di soal itu ya. Ya. Ini data-data yang sudah ada ya. Rugi laba proyeksi kan sudah dibuat ya. Kemudian data posisi keuangan 2 tahun ini juga sudah ada ya. Kemudian data-data rasio yang terkait dengan kas ya ini agak berbeda sedikit ya. Dimulai dari perputaran piutang ini ya, account receivable turnover ya. Ini untuk menentukan piutangnya. Account inventory turnover ini untuk menentukan persediaannya ya. Untuk menentukan persediaannya ya. Sehingga yang terkait dengan aset lancar nanti ya. Kalau kita lihat di sini piutangnya bisa ditentukan, persediaannya bisa ditentukan, ya. Aset lancarnya tidak berubah, ya, tetap 2.300, ya. Total aset lancarnya belum bisa, ya, karena kas itu yang terakhir, ya, nanti, ya. Nah, kemudian untuk property plant equipment berapa, ya, di tahun proyeksi atau tahun ketiga ini. Nah, tentunya harus didasarkan dari ini ya capital expenditure sales-nya ya, rasio pengeluaran modal terhadap penjualan capital expenditure sales di tahun kedua itu 5,91% gitu ya. Nah, kalau di tahun ketiga atau tahun proyeksi berapa gitu ya. Ya tinggal
pengeluaran modalnya adalah pengeluaran modal di tahun ketiga atau tahun proyeksi ya penjualan ini ya 5,91%. Pengeluaran modalnya sudah ketemu, kemudian nanti ditambahkan di sini, ya. Ini nanti ada pengeluaran modal proyeksi, pengeluaran modal di tahun proyeksi, sehingga total property plant equipment-nya ya 7105 nanti ditambah ini ya. Tuh. Akumulasi penyusutannya ya tinggal ditambah beban penyusutan ya. Ini beban penyusutan di rugi laba proyeksi ini. Sehingga net property plant equipment atau nilai bersih dari aset yang disusutkan ini bisa dihitung ya. Kemudian aset tidak lancar lainnya dianggap tidak berubah ya. Karena memang tidak ada data yang terkait dengan aset tidak lancar lainnya, tidak ada ini ya. Tidak ada ini ya. Oke, sehingga total aset belum bisa dihitung ya, karena kasnya juga belum bisa dihitung ya. Nah, untuk bisa menghitung total asetnya, maka kita harus berlanjut ke ini, ke sisi kewajiban dan modal ini. Account payable dan accrued liability ini. Account payable dan accrued liability. Ini apakah bisa ditentukan atau tidak ya. Nah, untuk bisa melihat apakah ini bisa ditentukan atau tidak, kita lihat di sini ada nggak yang terkait dengan perputaran itu. Nah, ternyata di sini ada ya account payable turnover-nya 0,64 ya. Account payable turnover-nya ya 1,64, sehingga 1,64 ini digunakan sebagai dasar menentukan ya saldo dari account payable dan accrued liability 1,64 ya. Berapa saldo account payable accrued liability di tahun kedua atau tahun proyeksi ya. Ya tinggal nanti harga pokok penjualannya ya dibagi dengan ini ya perputaran utang usahanya ya account payable-nya ya. Harga pokok penjualan kan ya dibagi dengan account payable atau nanti menentukan account payable-nya harga pokok penjualan dibagi 1,6. Harga pokoknya adalah harga pokok penjualan di rugi laba proyeksi ya. Kemudian mana lagi ini ya short term debt and current maturity of long term debt ya, totalnya 3899. Nah, kita lihat di soal ini ada nggak data mengenai bagian jangka panjang yang jatuh tempo ini ya. Kalau kita lihat di soal ini tidak ada. Bagian di soal ini tidak ada ya, tidak ada. Mana bagian yang jatuh tempo ini tidak ada mengenai itu. Kalau tidak ada, ya dianggap ini saldo ini tidak berubah ya. Short term debt and current maturity long term debt tetap 3899 ya. Di di tahun proyeksi itu saldonya tetap. Kemudian income tax liability, kewajiban pajak penghasilan.
kita lihat di sini, di data di sini ada yang menunjukkan ya tax payable, tax expense 50,33%. Ini menunjukkan bahwa utang pajak penghasilan di 2000 berapa di tahun ke proyeksi ini bisa ditentukan ya. Jadi beban pajak penghasilan rugi laba proyeksi berapa, kemudian dikalikan dengan ini 50,33% ya. Akan menunjukkan dari beban pajak itu yang masih belum dibayar ada 50,33%, sisanya sudah dibayar. Jadi yang belum dibayar masih merupakan hutang pajak. Mana lagi ini ya? Income tax liability, kemudian total current liability nanti bisa dihitung ya, jumlahkan ya. Ini ketemu, ini long term tetap jumlahnya. Kemudian yang pajak penghasilan tangguhan dan kewajiban pajak lainnya ya. Ini juga tidak ada informasi ya. Tidak ada informasi ya, ini tidak ada ya, tidak ada informasi mengenai itu. Terus berikutnya ini long term debt-nya. Ini nggak ada informasi, berarti jumlahnya tetap ya. Nah, kemudian long term debt-nya ya. Utang jangka panjang ini juga tidak ada informasi. Tidak ada informasi. Ini ya, long term debt-nya tidak ada informasi. Nah, karena ya, tapi kita lihat ini yang long term debt-nya ini ya tidak ada informasi. Kalau tidak ada informasi, bisa saja nanti ini tetap ya, atau bisa saja ini berubah ya. Kita lihat di informasi lainnya ini ya. Di informasi lainnya ini ada yang terkait dengan financial leverage. Jadi total aset dengan stockholder equity itu perbandingannya adalah 2,06. Nah, ini bisa nanti digunakan sebagai dasar untuk menambah ya kewajiban jangka panjang itu nanti perlu disesuaikan supaya memenuhi ketentuan rasio financial leverage ya, total aset dan stockholder equity yang 2,6. Jadi untuk sementara ini yang long term debt-nya yang di tahun proyeksi nanti dikosongkan dulu ya. Kosongkan dulu. Kita lanjut ke ini menghitung total modal pemegang saham ya, shareholder equity ini. Dari ketentuan kita lihat ya, common stock-nya ada nggak ketentuan mengenai common stock-nya? Common stock-nya tidak ada ketentuan ya, berarti tetap sama ya, common stock-nya saham biasa tetap sama. Capital surplus-nya juga tidak berubah ya. Ya kecuali return earning ya, ini return earning ini berubah ya. Jadi 20.655 nanti ditambah dengan laba bersih ya. Kemudian dikurangi dengan dividennya gitu ya. Berapa sih dividennya ini? Nah, dividen ada ketentuan per lembarnya 1,37. Terus berapa jumlah lembar yang ini? Jumlah lembar yang beredar itu ada 3491 ya.
Jadi 3491 nanti dikalikan dengan 1,37, nanti hasilnya dikurangkan dari ini ya, laba ditahan setelah ditambah dengan bersih ya, di tahun proyeksi. Jadi return earning-nya nanti bisa ketemu ya, ini ya. Oke. History stock-nya dianggap tetap ya. Nah, kemudian nanti bisa dihitung ini ya, berapa total shareholder equity-nya. Nah, dari shareholder equity-nya nanti sebagai dasar menentukan berapa total asetnya ini ya. Total asetnya nanti saldo dari stockholder equity ini, stockholder equity ini bisa diambil dari saldo shareholder equity-nya, saldonya berapa ya, dikalikan dengan 2,06 ya, dengan 2,06. Nah, hasilnya itu nanti akan menjadi total aset gitu ya, total asetnya. Hasilnya nanti akan jadi total asetnya ini ya. Berapa total asetnya? Total aset proyeksi. Sehingga nanti bisa ditentukan berapa kasnya ya. Dan tidak hanya itu saja, nanti bisa juga sebagai dasar untuk menentukan ya, karena sisi aset dan kewajiban modal kan harus sama. Nah, ini sebagai dasar menentukan ini apa yang terkait dengan total ya, total kewajibannya ya, total kewajiban berapa ini ya. Jadi kan kewajiban dan modal dan total aset sama jumlahnya ya. Dari sisi kewajiban dan modal yang sudah ada itu shareholder equity kan. Tapi yang total kewajiban kan belum ya, total kewajiban ya. Kewajiban lancarnya sudah ditentukan ya jumlahnya itu. Sementara yang non lancar kan yang belum kan hanya ini saja ya, long term debt-nya. Sehingga ini long term debt-nya bisa dihitung ya, long term debt-nya berapa. Ini ya, long term debt-nya berapa. Sehingga nanti long term debt-nya ini bisa dihitung. Oke ya. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan rugi laba dan neraca proyeksi itu ya tidak boleh langsung terus hasilnya ya, tetapi tahapan-tahapannya ya juga harus disebutkan ya, tahapan-tahapan dari proyeksi ini harus disebutkan. Nah, ini ya, tahapan-tahapannya ada yang berbeda ya. Kalau receivable inventory itu sama ya, current asset itu sama. Kemudian yang PPE ini juga sama ya, penyusutan juga sama ya. Netnya, net property plant equipment juga sama ya. Long term asset yang lain ada long term sama ya. Account payable-nya ya, account payable dan ini juga sama ya. Yang current portion long term ini ya, karena current portion-nya itu jadi satu dengan utang lainnya, maka ini berbeda ya. Ini dianggap tidak ya, dianggap sama dengan periode sebelumnya. Accurate expense ini, data ini juga tidak ada ya. Jadi dianggap dengan, tapi kalau yang tax payable ini ada ya.
Kemudian deferred income ini tidak berubah. Long term debt-nya, nah long term debt-nya ini agak berbeda karena long term debt-nya ini didasarkan dari perhitungan leverage ya. Jadi menghitung leverage-nya, nanti ketemu total asetnya, lalu total asetnya nanti dikurangi dengan total shareholder equity-nya, dan sisanya adalah kewajiban. Dan dari kewajiban yang disesuaikan itu adalah kewajiban jangka panjangnya ya. Jadi kewajiban jangka panjangnya disesuaikan untuk memenuhi rasio atau memenuhi jumlah kewajiban dan modal. Common stock-nya tidak berubah, sama tambahan modal di store, additional paid and capital tidak berubah. Return earning-nya ya, return earning-nya juga sesuai ya, ditambah dengan laba bersih terus dikurangi dividen ya. Oke. Terus kasnya ya, menentukan kasnya ya, karena total aset sudah diketahui maka kasnya bisa ditentukan. Nah, ini tahapan-tahapannya harus disatukan ya, jadi jangan langsung hasilnya, karena kalau langsung hasilnya saya tidak tahu apakah Anda tahu asal-usulnya tidak itu ya. Hanya menulis jawabannya tapi tidak tahu ini asalnya dari mana. Oke ya, ini memang agak rumit tetapi harus dicoba. Kalau setelah dicoba nanti baru bisa tahu ya. Nah, kemudian setelah menentukan ini ya, silakan ya kalau ada pertanyaan langsung saja. Berikutnya adalah menentukan laporan arus kas ya. Nah, kalau menentukan laporan arus kas itu nanti dimulainya dari laba bersih proyeksi ya. Nah, laba bersih proyeksi terus langsung gitu ya. Pakai metode tidak langsung. Nah, untuk menentukan laporan arus kas nanti modelnya sama seperti ini. Oke. Mari dulu ya. Kita mau mulai dari warna tanah. Nah, ini ya. Kalian berdua. Nah, menentukannya modelnya dari sini ya, laba bersih ya. Kemudian dikonversi atau disesuaikan untuk menghasilkan arus kas dari kegiatan operasi. Nah, ini disesuaikan ya, pasti yang sama ya. Ada penyusutan ya, ditambah penyusutan, terus dikurangi dengan, nah ini ini berarti penurunan piutang ya. Nah, nanti Anda harus lihat ya, di rugi laba tahun kedua dan di rugi laba proyeksi itu piutangnya naik atau turun. Kalau piutangnya turun ya, piutang itu turun, itu berarti ada tambahan kas ya. Tapi kalau piutangnya naik ya, itu berarti ada penurunan kas atau ada penggunaan kas. Sama juga dengan persediaan kalau naik itu berarti pengurangan kas ya. Tapi kalau turun ya berarti ada tambahan kas. Tapi kalau hutang ya ini non payable, utang lancar ini, dan juga pajak ya. Kalau naik ya berarti ada kas masuk ya, tapi kalau turun ya berarti ada kas keluar ya. Oke, pos-posnya seperti hampir sama ya.
Kemudian untuk pengeluaran modal ya, harus kas dari kegiatan investasi. Ini berapa pengeluaran modalnya ya? Yang dikalikan tambahan pengeluaran modal ya, itu berapa ya? Kenaikan ya pengeluaran modalnya ya tadi ya, yang dikalikan persentase capek ya, apa namanya, rasio capek dan penjualan tahun kedua dikalikan dengan penjualan proyeksi ya, ini akan menghasilkan ini pengeluaran modal di tahun proyeksi ya, ada 3357. Kemudian long term debt-nya naik atau turun ya. Kalau naik itu berarti ada tambahan kas, tapi kalau turun berarti ada penurunan kas. Tapi sepertinya ada kenaikan, ini long term debt-nya ya. Berarti ada tambahan kas. Dividen ya pengurangan. Dan ini bisa ditentukan. Baik ya. Saya minta dicoba dulu ya soal 91 ya, tetapi jangan langsung jawabannya, tapi juga ada tahapan-tahapannya. Nah, untuk menyusun arus kas ini maka harus ada perbandingan ya, neraca posisi keuangan di tahun kedua dan posisi keuangan di tahun proyeksi ya, supaya bisa dilihat kenaikan dan penurunannya. Nah, kenaikan penurunannya itu yang nanti sebagai dasar untuk menyusun arus kas. Baik ya, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi ini ada ya. Jadi ini nanti tugasnya ya, dengan menyusun analisa prospektif ya, tugas kuas ya ini. Tapi kalau ini adalah tugas SPR ya, tugas matematika ini harus dikerjakan. Kalau tugas kuas nanti saya tetapkan minggu depan ya. Ini pokoknya terkait dengan analisa prospektif. Itu saja, kalau belum ada pertanyaan ya berarti kita akhiri sampai di sini ya. Problem 91 ya, jangan lupa ya. Oke, kalau tidak ada ya, saya akhiri sampai di sini.